Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, NIM S3092019210004 dari Prodi Budidaya Perairan. Baik, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan MITES mata kuliah mikrobiologi. Baik, pertanyaan pertama yaitu jelaskan 3 periode dalam sejarah perkembangan mikrobiologi. Yaitu periode awal, seperti ilmu pengetahuan lainnya, sejarah mempelajari mikrobiologi pun diawali oleh rasa ingin tahu manusia untuk mengenal sifat dan aktivitas mikroorganisme. Pada mulanya, mikroorganisme tidak dianggap untuk dipelajari karena ukurannya yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun pada abad ke-19, penemuan Pasteur, Koch, dan Lister mengubah pendapat tersebut. Pada masa itulah manusia baru menyadari betapa pentingnya pengetahuan tentang mikroorganisme, sehingga keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme mulai banyak dipelajari. Yang kedua, periode keemasan. Perkembangan mikrobiologi pada masa ini mengalami kemajuan dengan berbagai penemuan, mulai dari penemuan tentang cawan Petri, metode isolasi, dan identifikasi biakan. Penemuan cawan Petri, sistem penawaran bakteri, termasuk juga penawaran gerang. Penemuan yang lain yaitu penemuan mikroba dalam perubahan bahan makanan dan minuman melalui fermentasi mikroba, seperti contoh mikroba menghasilkan anggur, merusak anggur, dan mengawetkan makanan. Yang ketiga, periode modern. Setelah perkembangan mikrobiologi yang berkembang sangat pesat dengan terjadinya penemuan-penemuan termasuk juga teknik dalam mikrobiologi, ditemukan penemuan penting dalam perkembangan mikrobiologi, di antaranya dalam bidang kedokteran, pertanian, industri, dan biologi molekuler. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pengertian sel, pembagian sel berdasarkan penyusun makhluk hidup, dan pengertian eukariotik. Baik, pengertian sel yaitu sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel merupakan komponen yang paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Sel terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai peran penting selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini menyelubungi sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda, sedangkan pada prokariotik DNA tidak terselubungi oleh membran yang disebut nukleus. Organel-organel pada sel eukariotik terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariotik tidak. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Selanjutnya, eukariota. Eukariota adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel bermembran lainnya. Eukariota berada dalam takson Eukarya atau eukariota. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan karakteristik bakteri, jamur, dan alga. Bakteri memiliki berbagai bentuk, mulai dari bola sampai batang dan spiral, serta dapat hidup di berbagai tempat seperti tanah, air, sumber air panas, limbah radioaktif, dan bagian dalam kerak bumi. Selain itu, bakteri juga hidup dalam hubungan simbiosis dengan tumbuhan dan hewan.
Jamur, jamur atau istilah lainnya fungi adalah tumbuhan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: uniseluler dan multiseluler. Selnya memiliki membran inti atau eukariotik, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Memiliki sifat uniseluler atau multiseluler, mempunyai dinding sel atau tidak termasuk soliter. Dapat bergerak dan tidak bergerak, termasuk metagenesis atau tidak dapat hidup dengan bebas atau bersimbiosis dengan jamur berbentuk lichen. Pada tubuh ganggang atau alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan tentang klasifikasi karakteristik morfologi perkembangan biakan jamur. Dalam ilmu biologi, yang dimaksud dengan klasifikasi morfologi adalah pengelompokan makhluk hidup dengan mencari persamaan pada struktur dan bentuk eksternal tubuh. Dengan kata lain, morfologi berkaitan dengan ciri-ciri luar makhluk hidup. Karakteristik morfologis. Morfologi adalah kajian tentang cara kata dibentuk dari unsur yang lebih kecil yang dikenal dengan morfem. Jamur dapat berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Perkembangan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan pembentukan spora. Pembentukan spora berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah besar. Pertanyaan kelima yaitu, jelaskan tentang klasifikasi karakteristik morfologi perkembangan alga dan protozoa. Klasifikasi alga adalah kelompok besar organisme yang memiliki kepentingan biologis tinggi. Mereka sering eukariota fotosintesis yang hidup di air. Alga hidup di perairan laut dan air tawar. Mereka tidak memiliki batang, daun, atau akar yang benar. Karena itu, tubuh mereka terlihat seperti talus. Karakteristik alga memiliki sifat uniseluler dan multiseluler, mempunyai dinding sel atau tidak termasuk soliter. Dapat bergerak dan tidak bergerak, termasuk metagenesis atau tidak dapat hidup dengan bebas atau simbiosis dengan jamur membentuk lichen. Pada tubuh ganggang atau alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Morfologi alga dapat terbagi menjadi dua golongan yaitu mikroalga dan makroalga, bagian talus yang serupa dengan akar. Algae berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual terjadi melalui berbagai cara, di antaranya fragmentasi, membelah diri, dan pembentukan spora kembara. Perkembangbiakan secara fragmentasi terjadi pada alga yang membentuk lembaran dan benang. Klasifikasi protozoa adalah eukariota mirip binatang milik kerajaan Protista. Tidak seperti ganggang, mereka tidak memiliki dinding sel dan heterotrof. Karakteristik protozoa adalah memiliki organisme uniseluler atau bersel tunggal, eukariotik atau memiliki membran nukleus, hidup soliter atau sendiri, atau berkoloni atau kelompok. Morfologi protozoa bervariasi, fisiologi dan metabolismenya disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan nutrisi heterotrofik dan bentuk parasit. Protozoa berkembang biak secara aseksual dan seksual. Masing-masing kelompok protozoa berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual yang berbeda-beda. Misal, amuba berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri, sedangkan sporozoa berkembang biak secara aseksual dengan skizogoni dan sprogoni. Pertanyaan yang keenam yaitu, jelaskan tentang pengertian enzim, karakteristik dasar enzim, struktur enzim, cara kerja enzim.
sini enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Karakteristik enzim adalah senyawa protein yang bertindak sebagai biokatalisator, artinya senyawa tersebut mampu mempercepat reaksi kimia. Tetapi zat itu sendiri tidak ikut bereaksi. Pada umumnya, enzim tersusun atas dua bagian, yaitu apoenzim yang mengandung protein dan koenzim yang tidak mengandung protein. Spesifikasi enzim adalah memiliki sisi aktif yang fleksibel terhadap substratnya. Ketika substrat mendekat ke enzim, sisi aktif enzim akan berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Struktur enzim terdiri dari dua komponen, yakni bagian pro atau apoenzim dan bukan dari protein atau gugus protestik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Sedangkan gugus protestik adalah gugus yang tidak aktif. Cara kerja enzim adalah mengikat ke satu atau lebih molekul reaktan. Molekul-molekul ini adalah substrat enzim. Dalam beberapa reaksi, satu substrat dipecah menjadi beberapa produk. Di tempat lain, dua substrat bersatu untuk membuat satu molekul yang lebih besar atau untuk menukar potongan. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.